Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Pak Joni G. Plate, anggota Komisi 11 dari DPR RI. Selamat malam Pak Joni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Baik Pak Joni, kita tadi berbincang mengenai satunya terkait dengan pengadaan alutsista di dalam negeri adalah soal anggaran. Nah, ingin kami ketahui selanjutnya adalah bagaimana kemudian keberpihakan DPR untuk mendukung rencana Presiden yang kemarin juga sudah disampaikan bahwa kita akan mengutamakan penyediaan alutsista di dalam negeri. Ya, jadi begini ya, terkait dengan anggaran itu proyeksi dari kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri proyeksi dari untuk TNI ya, apa ancamannya. Nah, ancamannya sendiri itu terkait dengan memang global defense policy-nya Indonesia itu apa. Nah, kalau ditanya bagaimana dukungan kita, pasti DPR RI khususnya ya, dan sama dengan semangat Presiden, itu yang pertama kalau bisa alutsista kita itu produksi komponen kekuatan anak bangsa sendiri, ya. Idealnya seperti itu. Lalu saat ini kan kebutuhan alat perang kita itu pada posisi minimum essential force, jadi memang masih sangat terbatas. Ini juga sebagai proyeksi dari ketersediaan budget kita, ya. Karenanya kita sangat berharap bahwa penggunaan dana-dana yang disediakan melalui APBN itu digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan minimum yang prioritas yang ingin dicapai oleh militer kita. Nah, pada saat yang sama ya, kebutuhan itu terpenuhi melalui jalur apa saja, ya, melalui jalur apa saja. Nah, saat ini kita harus lihat secara real ya, kemampuan domestik, kemampuan dalam negeri kita untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan kita ini apa saja kemampuannya. Nah, bisa tidak mencapai target kemandirian kita, karena kemampuan ini terkait sekali dengan yang pertama tersedianya teknologi yang bersangkutan, yang kedua tersedianya SDM di dalam negeri untuk kebutuhan itu, yang ketiga ada ketersediaannya sumber pembiayaan, dan lebih penting dari itu yang keempat bahan bakunya. Tidak mungkin apabila itu bisa disediakan dalam negeri sepenuhnya tentu lebih mudah, tapi tidak demikian kenyataannya dalam teknologi militer yang syarat teknologi ya. Ada banyak komponen-komponen harus diimpor, dan untuk impor komponen militer ini perlu ada hubungan diplomasi ya, dan apa namanya kerjasama militer, hegemoni militer, di mana kepercayaan teknologi itu bisa nggak dan boleh nggak diberikan. Ya, ada ekspor license untuk itu. Nah, hal-hal ini harus menjadi perhatian kita. Tapi untuk jangka panjang, ya, DPR Komisi 11 dalam rangka menyusun asumsi makronasional kita dan badan anggaran yang mengatur dan menyusun apa namanya postur APBN kita, tentu ingin sekali untuk memberikan apa namanya pembiayaan yang cukup sesuai kebutuhan TNI kita, tapi di dalam jangka panjang ya harus juga ya pemerintah bersama TNI menyiapkan ya dalam satu roadmap yang jelas bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang bisa dihasilkan di dalam negeri jangan substitusi impor. Oke, baik, kita akan nampilkan kembali untuk pemirsa grafis mengenai kelebihan helikopter AW101 yang baru saja dikatakan dibatalkan oleh Panglima TNI pembeliannya. Baik, kita lihat bersama, helikopter ini termasuk helikopter angkut menengah anti kapal selam, mempunyai kabin penumpang yang bisa menampung 13 orang, jarak tempuh 570 mil dan ketahanan terbang 5 jam, berukuran panjang 19,53 meter dan tinggi 6,62 meter. Kecepatan heli ini adalah 278 km per jam dengan speed 150 knot atau 167 mph. Dapat terbang di atas dengan capaian 4.575 meter atau 15.000 kaki. Mesin yang dipakai adalah 3X Rolls-Royce Turbo Mecha RTM 32201. Iya, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa ini memang teknologinya sangat tinggi ya gitu. Nah, dari sini apakah kita misalnya kalau memang tetap jadi dibeli dengan alasan untuk kebutuhan tim SAR misalnya, apakah kemudian kita bisa tadi juga Mbak Nuni mengatakan ada baiknya kalau kita membeli tersebut tetapi juga bisa mempelajarinya dan kemudian mungkin bisa disebutkan dalam kontrak pembelian ada lokal konten, kemudian transfer teknologi, bisakah itu dilaksanakan menurut Anda? Nah, memang selalu ya di dalam pembelian mesin perang ya, dalam pembelian mesin perang dan teknologi tinggi ya, itu selalu ada apa namanya dalam satu kemasan, dalam satu paket gitu
pembelian dan transfer teknologi, terus submaterial, material supply itu selalu ada. Nah, tentu kita berharap ini tergantung dari secara komersial berapa banyak yang kita beli dan bagaimana roadmap pengembangan skuadron helikopter ini di TNI AU misalnya. Apabila banyak, maka tentu kita harapkan bahwa transfer teknologi untuk industri dalam negeri kita dan kerjasama teknologinya perlu ada di situ. Karena secara bertahap itu harus ada. Yang kedua material. Ya, material apa saja yang bisa diproduksi di dalam negeri seperti Indonesia dengan Boeing atau Indonesia dengan Airbus Industri, ya kita beli mesin perang, ada komponen untuk Airbus Industri yang dikerjakan di Indonesia. Kita beli mesin perang, pesawat-pesawat F-16 misalnya dari Amerika Serikat, ya ada juga komponen yang kita supply untuk pembuatan F-16 itu sendiri dan untuk Boeing Company di Amerika Serikat. Nah terkait dengan heli ini, heli AW101 ini, berapa banyak yang mungkin sebenarnya idealnya dibeli oleh kita dan mampu dibeli? Teknologi helikopter, Indonesia sudah mampu membuat helikopter. Ya, kita mempunyai helikopter, kita kan punya industri dirgantara ya yang bisa menghasilkan. Tetapi tentu di dalam ini kan pembelian pertama ini, ya. Pada saat TNI AU melakukan kontrak dengan helikopter manufacturer-nya, nah teknologi-teknologi itu apa saja? Ini secara detail tentu kewenangan Dephan yang mengatur itu ya, kita belum tahu. Tapi kita berharap ya, apabila dalam jumlah besar dan akan membeli di dalam tahapan-tahapan berikutnya, seharusnya transfer of technology itu yang selalu harusnya bisa dilakukan, itu harus ada untuk pengembangan dalam negeri. Di samping untuk membangun yang baru, yang pertama tentu untuk maintenance helikopter ini sendiri, ya. Tanpa ada SDM yang memadai, tanpa ada spare part dan lain sebagainya yang bisa diproduksi dalam negeri, maka ketergantungan kita terhadap negara asing itu terlalu tinggi, dan militer tidak boleh terlalu tinggi tergantungnya. Harus ada di satu tingkatan tertentu, harus ada independensinya. Nah, demikian halnya dengan terlalu banyak komponen yang bisa diproduksi di Indonesia gitu. Ya. Yang ini yang harus dieksplor ya, diekspedite oleh Dephan dalam hal ini yang melakukan kontrak itu ya dengan Kementerian Industri kita. Ini tidak bisa masing-masing, ini harus dalam koordinasi di dalam koordinasi. Sehingga setiap pembelian mesin perang dan teknologi tinggi tidak saja untuk militer, yang non militer juga ya, harus ada transfer of technology, harus ada lokal kontennya ya, dan harus ada kemampuan untuk maintenance dalam jangka panjang. Jadi dua tujuan tercapai, meskipun membeli tapi tetap mengembangkan industri dari dalam negeri. Nah kalau kita bicara mengenai anggaran 2016 dengan 2017 akan seperti apa untuk alutsista ini? Saya tidak hafal persisnya ya, tetapi besarnya anggaran belanja militer kita terhadap GDP memang belum ideal ya. Itu masih mungkin sekitar seharusnya sekitar 2% dari GDP ya kita. GDP kita kan hampir 12.000 triliun ya. Sedangkan di APBN mungkin sekitar 100 triliun, jadi masih sangat kecil. Nah, karena dia sangat kecil ya, kita berharap bahwa TNI ya melalui Dephan menggunakan itu betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan utama di minimum essential force mereka. Nah, kita perlu ingat juga di dalam keterkaitan dengan doktrin Indonesia terkait dengan militer ini kan pertahanan semesta, ya bersama dengan rakyat. Itu doktrin kita. Jadi kekuatan kita adalah kekuatan di rakyat, ya bersama rakyat itu. Tetapi di dalam hal itu ya tentu berperang bukan rakyat. Ya kita juga harus melihat bagaimana kemampuan kita. Nah, di situ yang pertama perlu belanja sistem itu mahal. Ya karena tidak saja yang kita lihat pesawat tempur, tapi ada navigasi, ya, ada radar, dan lain sebagainya. Yang kedua yang harus disiapkan itu pengembangan SDM kita. Ini juga mahal sekali dan tidak mudah. Kita membeli pesawat tempur yang hebat yang bisa sampai beberapa G gitu ya. Tapi kalau pilotnya tidak mampu sampai G sekian, percuma juga kita belikan. Dan yang ketiga mesin perangnya itu sendiri. Ya. Nah kebetulan mesin perang ini alat perangnya sendiri, ya senjata-senjatanya dan transport. Nah dalam satu kesatuan itu begitu mahalnya militer, ya belanja militer. Nah disinilah roadmap dan peta jalan militer kita sesuai dengan potensi ancaman wilayah. Nah ini yang harus betul-betul kita berencanakan, dan saya yakin TNI punya itu. Oke, nah kalau misalnya sudah dipasang kuda-kuda oleh Presiden bahwa kita harus mandiri alutsistanya, nah menurut
dari DPR sendiri bagaimana kapan itu atau targetnya kira-kira kapan bisa diwujudkan? Nah, kalau kebutuhan di dalam negeri ya untuk meningkatkan industri dalam negeri kan sudah lama itu. Angkatan Darat ANOA kita buat sendiri. Ya, kita bikin sendiri. Bahkan kemarin Presiden menggunakan ANOA amfibi. Itu teknologi dalam negeri dan dilakukan dibuat oleh putra-putri Indonesia sendiri ya. Jadi Anda kita optimis ya, bisa itu untuk pesawat tempur pun demikian. Sukhoi kita itu rudal pelurunya itu diproduksi dalam negeri juga dengan teknologi bersama Bulgaria misalnya. Jadi SDM kita sebetulnya mampu, cuma kesempatannya aja. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.